Masya Allah, Suriah makin hebat, bikin Israel babak belur. Rudal Zionis dibikin nyungsep tadi malam. Israel makin lemah dan tak berkutik dikarenakan serangan yang dilakukannya berhasil ditangkis oleh Suriah. Banyak serangan Israel yang gagal total sebab kekuatannya sudah berkurang dan stok senjata canggihnya habis dihancurkan pasukan Hamas. Unit Pertahanan Udara Angkatan Darat Suriah telah menangkis serangan rudal Israel di dekat ibu kota Damaskus. Itu terjadi di tengah peningkatan serangan rezim Tel Aviv terhadap negara Arab tersebut sejak dimulainya perang brutal entitas pendudukan di jalur Gaza yang terkepung. Kantor berita Arab Suriah resmi mengutip sumber militer yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa agresi Israel terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 1:30 pagi. Musuh Israel melancarkan serangan udara dari arah Golan Suriah yang diduduki, menargetkan beberapa titik di dekat kota Damaskus. Kata pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa serangan itu tidak meninggalkan dampak apapun pada Suriah. Sumber militer Suriah mengatakan unit pertahanan udara Angkatan Darat Suriah menanggapi rudal Israel dan menembak jatuh sehingga gagal menyerang daerah Damaskus. Mereka menggarisbawahi bahwa agresi tersebut hanya menyebabkan kerugian material yang sedikit. Israel telah mengintensifkan agresi udaranya terhadap Suriah sejak serangan berdarah rezim tersebut terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang terkepung sejak 7 Oktober, setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melancarkan operasi Badai Al-Aqsa di wilayah pendudukan. Operasi mendadak ini dilakukan sebagai pembalasan atas kampanye pertumpahan darah dan kehancuran yang dilakukan rezim Tel Aviv selama puluhan tahun terhadap warga Palestina. Tel Aviv juga memblokir pasokan air, makanan, dan listrik ke Gaza sehingga membuat jalur pantai tersebut mengalami krisis kemanusiaan. Laporan tersebut mengatakan agresi Israel menargetkan kota Haula di perbatasan Lebanon, menewaskan wanita dan putranya yang berusia 35 tahun di kota perbatasan Al-Jibayan. Sebelumnya pada kemarin, Sabtu 2 Desember 2023, Gerakan Perlawanan Lebanon Hizbullah melanjutkan operasi anti-Israel untuk mendukung perlawanan di Gaza yang mengalami gencatan senjata yang diperpanjang beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Sejak awal perang Israel di Gaza, Hizbullah telah menargetkan banyak posisi Israel di dekat perbatasan Lebanon sebagai serangan balasan. Pengkhianat berhak dihukum berat. Detik-detik 3 mata-mata Israel dari Palestina dieksekusi mati Hamas di hadapan warga. Tertangkapnya 3 mata-mata Israel yang telah berkhianat pada negaranya sendiri telah membuat mereka harus menghadapi hukuman mati karena telah menjual rahasia besarnya ke Israel. Mereka tak akan hidup tenang dan mereka layak mendapatkan hal ini karena mereka telah mengorbankan ribuan saudara-saudara mereka ke Gaza. Bahkan, hukuman ini pun tak cukup untuk membalas kebiadaban mereka yang telah menjadi kaki tangan atau bersekongkol dengan Zionis. Sebelumnya, sayap militer Hamas pada hari Jumat mengeksekusi 3 warga Palestina di tepi barat karena menjadi mata-mata Israel. 2 dari mereka dieksekusi oleh regu tembak dan disaksikan massa. 2 warga Palestina dieksekusi di kota Tulkarem dan 1 lagi dieksekusi di Jenin di tepi barat. Banyak orang yang telah berpartisipasi atau menonton pelaksanaan eksekusi tersebut dan mengambil foto dan video yang kemudian diunggah di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Menurut laporan N12 Sabtu, 2 orang yang dieksekusi di Tulkarem adalah Hamzah Mabareh, 31 tahun, dan Azam Swabra yang berusia 29 tahun.
Anda pengkhianat, teriak massa seperti yang terekam dalam video. Sayap militer Hamas di tepi barat menerbitkan dokumen mengenai 2 warga Palestina yang dieksekusi di Tel Aviv. Dokumen tersebut menguatkan tuduhan bahwa 2 warga Palestina tersebut dituduh bekerja sama dengan Israel. Mereka digantung di tiang listrik setelah dieksekusi dan kerumunan orang mengelilingi tempat itu. Mereka yang dieksekusi juga dituduh memberikan informasi kepada pasukan pertahanan Israel atau IDF dan intelijen Israel tentang orang-orang yang dicari. Jurnalis Tel Aviv Talefram menyeratkan bahwa pembunuhan ketiga warga Palestina tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya kontrol yang dimiliki otoritas Palestina di wilayah tersebut dan mekanisme keamanan di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lain di tepi barat. Sekedar diketahui, Hamas sebenarnya berkuasa di jalur Gaza sedangkan tepi barat di bawah kendali otoritas Palestina. Israel akhirnya sudah bertekuk lutut pada Hamas, gencatan senjata tanda kemenangan Palestina dari Zionis. Pasukan Israel mundur teratur setelah keputusan gencatan senjata Iran mengakui inilah akhir dari perang di mana Israel sebagai pecundang. Hal ini membuat Israel harus bertekuk lutut mengiyakan permintaan milisi Hamas yang akhirnya mengantarkan Israel dan rakyatnya pada kekalahan besar dan memalukan. Ini juga membuka mata dunia betapa munafiknya Israel dan warga di sana hingga sekutu-sekutunya. Sementara itu, Kepala Angkatan Darat Republik Islam Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Musafi meledek Israel yang disebut lebih lemah dari jaring laba-laba. Keruntuhan Israel sudah jelas, katanya pada hari Minggu, merujuk pada gencatan senjata antara Israel dan Hamas sebagai imbalan atas pembebasan para sandera yang ditawan Hamas seperti dikutip Yerusalem Post. Israel tidak berdaya menghadapi perlawanan dan tidak mencapai tujuan militer apapun, ujarnya. Tanda-tanda keruntuhan rezim Israel menjadi sangat jelas dalam operasi tersebut. Ketika Zionis bertekuk lutut dan menerima semua kondisi yang ditetapkan oleh kekuatan perlawanan Palestina. Paparnya, mengacu pada Hamas, Jenderal Musafi mengatakan, Angkatan Darat Iran telah memberitahu otoritas dalam negeri dan organisasi internasional bahwa mereka siap mengerahkan pasukan ke daerah dekat jalur Gaza dan memberikan bantuan medis yang diperlukan bagi masyarakat. Sejak serangan Hamas 7 Oktober, Israel telah membombardir Gaza nyaris tanpa henti sebelum akhirnya sepakat gencatan senjata yang dimulai pada Jumat pekan lalu.